Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mursidil Hakiki. Kali ini kita akan membahas mengenai properties elegant content. Elegant content merupakan salah satu properties dari Flexbox, di mana fungsinya adalah untuk mengatur posisi item-item atau childnya dari suatu parent container sebuah komponen. Fungsi elegant content sangat mirip dengan properties elegant items. Hanya saja, untuk menggunakan properties elegant content, kita harus mendeklarasikan properti flex wrap dengan nilai wrap. Jika tidak, maka properties elegant content tidak akan berfungsi. Mari kita kembali ke kode kita. Saya sudah membuat sebuah kode seperti ini, di mana di sini ada sebuah kontainer, di mana di dalam kontainer ini terdapat beberapa item, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item yang akan kita atur menggunakan elegant content. Nah, untuk hasilnya kita bisa melihatnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini, dia sudah menggunakan flag direction row dan flex wrap. Berarti karena sudah menggunakan flex wrap, maka kita bisa menggunakan properties elegant content. Mari kita coba. Kita kasih dia elegant content. Nah, kita lihat, kita untuk sementara kita kasih dia nilai center. Maka anak-anak yang ada di sini itu akan diatur. Nah, dia akan berada di tengah-tengah. Berarti elegant content sekarang sudah berfungsi. Kenapa dia berfungsi? Karena di sini ada yang namanya flex wrap-nya. Jika flex wrap-nya ini kita hilangkan, maka elegant items-nya itu tidak akan berfungsi. Lihat, dia tidak akan berfungsi seperti ini. Kalau kita kasih dia misalkan flex and simpan, maka dia tidak akan berfungsi, tidak akan jalan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa elegant content itu akan bisa dijalankan, akan berfungsi jika kita memberikan nilai dari properties flex wrap-nya itu adalah wrap. Nah, sekarang kita kembali ke kodenya, kita kembalikan lagi di sini. Flex wrap, kita kasih dia nilai wrap. Kalau kita simpan, maka sekarang tadi kan kontennya seharusnya sudah mulai berfungsi. Nah, kita memberikannya flex end, maka dia akan ke bawah. Kalau kita memberikannya misalkan center, kemudian kita simpan, maka anak-anaknya atau item-itemnya akan berada di tengah-tengah seperti ini. Berarti elegant content hanya bisa diterapkan jika kita memberikan flex wrap dengan nilai wrap. Selanjutnya, posisi pengaturan item-item atau childnya itu ditentukan dari nilai properties flag direction-nya sendiri. Jika nilai flag direction-nya itu adalah column, maka properties elegant content akan mengatur item-item secara horizontal. Jika nilai flag direction-nya itu adalah row, maka properties elegant item akan mengatur item-item secara vertikal. Kita kembali lagi ke dalam kode kita. Mari kita coba. Sekarang kita ubah dia dari row menjadi column. Kita simpan. Maka seharusnya elegant content akan mengatur secara vertikal, secara horizontal, maaf. Nah, tuh, dia akan secara horizontal. Dia akan berada secara horizontal. Kalau kita misalkan memberikannya di flex start, maka dia akan semuanya akan mepet ke sini nih. Kita kasih dia flex start, flex start, kemudian kita simpan, maka dia akan kembali ke samping sini. Maka elegant items, jika flag direction-nya nilainya adalah column, maka elegant content akan mengatur item-item di dalamnya ini secara horizontal. Kita kasih lagi misalkan N, misalkan. Nah, simpan, maka seharusnya anak-anaknya akan mepet ke samping. Simpan. Nah, dia akan mepet ke samping. Nah, jika flag direction-nya itu adalah kita jadikan dia misalkan row, maka seharusnya jika flag direction-nya itu adalah row, maka elegant content akan mengaturnya secara vertikal. Simpan.
Kita lihat, nah dia akan mengaturnya secara vertikal. Misalkan kalau kita mengganti nilai dari tadi kan kontennya menjadi center, maka semua item ini akan berada di tengah-tengah secara vertikal. Nanti dia menggunakan center, kemudian kita simpan, maka dia akan berada di tengah-tengah. Jika kita kasih dia lagi misalkan flag star, maka dia akan ke pojok atas. Oke, selanjutnya ada pun beberapa nilai yang ada pada properties elegant content: center, flag end, flag start, space around, space between, dan space evenly. Kita tadi sudah mencoba center, flag end, flag start. Sekarang kita akan mencoba menggunakan nilai space around, space between, space evenly, dan stretch. Kita kembali ke kode, kita kasih dia di sini space around, kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, space around, maka dia akan memberikan jarak di sini dan di sini. Itu adalah setengah dari jarak yang berada di antara anak-anaknya ini. Nah, kalau kita memberikan space between, simpan, maka hasilnya dia akan di sini itu dimepetkan dengan induknya, kemudian dia memberikan jarak di bagian antar itemnya sama, tingginya itu sama, jaraknya itu sama. Kemudian kita coba lagi misalkan evenly, kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di evenly ini jaraknya itu sama, ini juga sama, dan sama. Oke, mungkin hanya itu video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau ada yang bisa ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.